Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tarambu Bandulu SPD, nomor KG 201502899385. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Keram. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran kita, wajib kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesempatan baik kepada kita untuk belajar bersama pada hari ini. Karena itu, ada baiknya dulu kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan kami minta kepada salah seorang anak kami untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Saya minta kepada seluruh anak-anak kami berdiri, kita berdoa bersama. Baik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dengan kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan menggunakan pembelajaran kami. Kalau kami puji, kini dan sampai segala abad. Amin. Silakan duduk semua. Anak kami, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau mengecek dulu kehadiran anak-anak kami. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Satu orang. Siapa namanya? Agus Rama. Agus Rama tidak hadir pada hari ini ya. Ada halangan apa? Baik, untuk melanjutkan kegiatan kita, mari kita dulu menyanyikan satu lagu wajib nasional. Kami mohon kepada anak-anak kami untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri.
melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai demokrasi. Masih ingat kan anak-anak kami demokrasi? Pelajaran demokrasi? Demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, Pak. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saudara. Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Dan itu dimulai dulunya dari kota Athena. Ya. Jadi dari bahasa Yunani kuno itu demos dan krate, yang artinya pemerintahan rakyat. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu materi kita. Temanya adalah hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi di dalam demokrasi itu, di dalam kita berdemokrasi ada juga memiliki tata aturan dan batas-batas. Maka apa yang mengatur demokrasi itu diatur oleh hukum. Jadi di dalam hukum itu ada peradilannya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Anak-anak kami, pada materi hari ini diharapkan nanti dapat mengerti, dapat menganalisis, ya, dapat memahami apa itu hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita melihat apa itu tujuan, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, tujuan spiritual. Ya. Tujuan spiritual setelah mengamati video pembelajaran dan melakukan analisis, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam sistem hukum dan peradilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada tujuan pembelajaran di dalam pengetahuan ini. Silakan salah satu anak kami yang bersedia mau membacakannya. Itu satu, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur sebagai cerminan adanya sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengintegrasikan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas proyek Sketchbook secara berkelompok dan berkolaborasi. Ya, kita proyeknya kita konsep ya. Ya. Itulah tujuan keterampilan kita. Pertama, nanti pada saat mengerjakan bisa juga mencari bahan atau kelengkapan semua bahan keterampilan kita atau proyek kita di internet. Baca dari internet, ya. Misalnya apa itu hukum, apa itu peradilan, ada bermacam-macam peradilan. Jadi semuanya ada, mudah sekali sekarang. Yang penting kita mau belajar. Ya. Anak-anak kami siap belajar kan? Siap menjadi anak-anak yang berguna bagi
nusa dan bangsa. Ya. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyaksikan pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan melalui video. Silakan simak videonya nanti, dan setelah disimak videonya, nanti ingat-ingat apa yang ada di dalam video itu tentang pembelajaran sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Baik, kepada anak-anak kami silakan menyaksikan, biar saya buka videonya. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Setiaso dan Yohanes Guru dalam membahas materi pendidikan pada dan keuangan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 3 sub pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia, yang kedua mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang terakhir menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi itulah sepintas tadi mengenai video pembelajaran tentang hukum. Setelah anak-anak kami mengamati video tersebut, apa yang terlintas di benak anak-anak kami? Hah? Apa yang dipikirkan tentang hukum? Apa itu hukum tadi? Katanya. Pertama sekali tadi apa itu hukum? Ada yang tahu salah satunya? Silakan berdiri. Satu dari itu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Tepuk tangan. Jadi hukum itu adalah menjamin, ya, menjamin setiap orang di dalam masyarakat agar dia tidak, tadi pertama sekali dikatakan hukum itu bagaikan pagar, ada batas-batasnya, ada aturannya. Kalau tidak ada hukum, maka orang bisa membunuh. Tidak ada hukum, kan? Orang bisa membalas juga membunuh karena tidak ada hukum. Tapi karena ada hukum, maka hukum itu bagaikan pagar. Dia tahu batas-batas. Kalau dia melewati itu, maka ada hukum yang menghukum dia, yang lain. Jadi hukum itu pertama-tama bagaikan pagar di dalam kehidupan setiap manusia dan juga kehidupan kita. Jadi fungsinya tadi sudah dijelaskan tadi. Ada lagi yang tahu tadi dalam video itu? Apa tadi? Rika, dalam video tadi apa yang kamu ingat dalam video tadi? Unsur hukum. Apa unsur-unsur hukum itu? Yang satu itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Iya, peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Maka orang tidak sembarangan berbuat sesuatu kepada orang lain yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi itulah unsur-unsur hukum itu. Nah, setelah kita menyaksikan video itu, maka kita akan melihat penjelasan daripada hukum dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum. Ya.
Sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem hukum. Tadi sudah dijelaskan, sudah melihat tadi melalui video apa itu hukum, apa itu unsur hukum, ada itu pembagian-pembagian hukum, ya. Jadi di sini kita akan melihat sistem hukum yang ada di Indonesia. Pengertian hukum. Satu orang dari anak-anak kami nanti membacakannya. Pengertian hukum. Menurut orang ya, pendapat ini. Pendapat SM Amin. Ya, menurut SM Amin, menurut E. Utrecht. Ya. Satu orang membaca, Demet membaca dulu SM Amin. Apa itu hukum menurut SM Amin? Hukum menurut SMAMI itu, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi untuk menjaga ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpenuhi. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Demet dulu. Selanjutnya, norma. Hukum dan norma. Apa itu norma? Aturan. Iya. Silakan Eplianus baca. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Silakan duduk. Contohnya sekarang, kalau kita ke rumah orang, tentu saja kita harus ketok pintu dulu. Permisi, selamat pagi. Itu adalah norma. Itu contoh kecilnya saja. Anda pergi ke sekolah, pamit sama orang tua, pamit atau tidak? Pamit, Pak. Norma. Bapak, Mama, saya mau pergi sekolah ya. Ya, kalau bisa salaman sama bapaknya, mamanya, salaman waktu pulang. Saya sudah kembali. Nah, itu adalah norma. Kemudian pengertian peradilan. Masuk kita ke peradilan. Apa itu peradilan? Segala sesuatu. Iya, silakan baca Windy. Cindi. Iya, Pak. Ya. Pengertian peradilan, segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha untuk berpihak kepada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Itulah Peradilan. yang benar-benar, yang salah-salah. Karena kita sudah capek, kita ice breaking dulu. Bagaimana? Kita lenturkan dulu tubuh kita, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri anak-anak kami. Tinggalnya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia. Berdiri, kreatif dan bertakwa tinggi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia.
anak-anak, kita sudah segar kembali, maka kita akan melanjutkan pembagian kelompok. Nah, kita akan membagi kelompok. Kita bagi 4. Silakan. Silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Anak Korea ya. Tulis nama nasir. Ya Pak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Saya beli buku ini. Nah ya, baik, saya akan membacakan petunjuk pengerjaan peta konsep. Pertama, mempersiapkan kertas karton. Ada semua kan? Ya. Siapkan bersama bentuk, sepakati bersama bentuk peta konsep yang menarik di kelompok. Ya, boleh sama semua ya. Ketiga, ciptakan kerjasama yang baik dalam kelompok peserta didik dengan mencari referensi pendukung. Tadi saya sudah jelaskan, bisa cari di internet kalau sudah bawa HP. Kemudian, kelima, tanyakan kepada guru saya. Jika ada hal-hal yang tidak mengerti, ini waktu kita 35 menit. Sudah mulai ada yang menyampaikan hasil kelompoknya sekaligus memaparkan di depan apa yang telah dibuat itu. Dan 45 menit sudah selesai semua. Silakan. Sudah selesai? Kita akan menyaksikan hasil proyek dari kelompok 3
biar mereka jelaskan sambil dilanjutkan untuk mengerjakannya. Diperhatikan ya. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada mereka. Nanti saya simpulkan mengenai programnya. Baik, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok Setia. Kami akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat untuk menjelaskannya kepada teman kami Jelmia Diawa untuk menjelaskan materi kita. Baik, langsung saja materi kami pada hari ini judulnya yaitu Sistem Hukum Peradilan di Indonesia. Yang pertama dulu yang kita ketahui apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Nah, yang dimaksud dengan sistem hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi untuk menjaga ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Yang artinya hukum ini tujuannya itu menjaga keamanan dan ketertiban yang terpelihara. Dan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan dan pengadilan tingkah laku. Nah, di sini juga ada sifat-sifat norma. Ada beberapa sifat-sifat norma. Ada empat yaitu norma harus diketahui, 2 harus dipahami dan dimengerti, 3 harus dihargai karena bermanfaat, dan yang keempat harus ditaati dan dilaksanakan. Contohnya seperti kasus jual beli tanah dan kasus warisan perceraian. Yang kesimpulannya dapat diambil yaitu sebagai lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipasi. Tujuannya mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak layak. Demikian dari materi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, dari kami. Silakan dulu kelompok 2. Apa itu fungsi hukum? Yang pertama yaitu sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Apakah jelas? Jelas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sudah jelas tadi fungsi hukum itu sebagai pengendali. Ya, keduanya apa? Sebagai perubahan. Jadi hukum itu sebagai pengendali di dalam masyarakat. Itu fungsinya ya. Kedua, untuk menciptakan perubahan. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 1. Apa itu proses hukum pengadilan? Bagaimana itu? Proses peradilan ada tahapan suatu perkara yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan benar, mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lagi dari kelompok lain? Kalau tidak ada, sekali lagi aplaus buat kelompok 3 dan kami persilakan kembali ke belakang. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Bisa? Tidak ada lagi terus. Baik, bagaimana kelompok? Kami Pak. Kami Pak. Ayo, cepat ya. Cepat. Baik teman-teman semua, terima kasih kepada kami. Kali ini kami akan membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
Dan untuk materi pertama, dia dijelaskan oleh teman kami si Demetrius. Para teman. Baik, judul materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkannya. Sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum yaitu yang pertama, perilaku yang diperbuat tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, perilaku yang diperbuat sikap patuh terhadap hukum. Yang ketiga, perilaku yang dibuat tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengertian peradilan. Pengertian peradilan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha berpihak kepada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Definisi peradilan. Definisi peradilan ada dua, yaitu Bellevoet adalah pemutusan perkara dengan penerapan hukum. Yang kedua, Gedelinek adalah memasukkan suatu peristiwa yang konkret dalam suatu peristiwa norma yang abstrak dan dengan demikian perkaranya diputuskan. Definisi pengadilan. Definisi pengadilan itu adalah lembaga badan tempat menyidangkan suatu perkara. Perangkat kelengkapan lembaga peradilan. Ada tiga, yaitu polisi bertugas sebagai penyelidik dan penyidik dalam proses peradilan. Yang kedua, jaksa sebagai wakil pemerintah yang bertugas untuk dalam perkara di pengadilan. Yang ketiga, hakim bertugas untuk memutuskan perkara di pengadilan atau menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Baik, perhatikan di sini. Untuk materi selanjutnya saya lanjutkan, yaitu pengadilan tinggi. Itu ada dua. Yang pertama, memimpin pengadilan-pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Yang kedua, mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri dengan daerah hukumnya secara teliti. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi ada empat tugas MK Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Komisi Yudisial. Nah, demikian pada pembahasan kami ini teman-teman semua. Apabila dalam pembahasan yang kami berikan ini kurang mengerti, boleh ditanyakan. Apa itu fungsi hukum? Fungsi hukum. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Fungsi hukum itu adalah apa? Satu, sebagai sarana pengendalian sosial. Dua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Tiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Empat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Empat, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Ada empat ya, fungsi. Sudah jelas ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Poinnya. Karena tidak ada lagi, silakan menempelkan hasil poinnya di dinding sana, di bawah jendela. Baik anak-anak, terima kasih atas antusias semua anak kami di dalam mengerjakan proyeknya. Semuanya itu bermanfaat, terutama bagi diri sendiri dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhir pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan evaluasi kepada anak kami. Kita akan menguji hasil. Ada 5 soal berdasarkan yang sudah Anda kerjakan di proyek, maka Anda bisa mengerjakannya di dalam lembaran post-test ini, dan habis ini nanti diserahkan kepada kami.
Siap, kumpulkan. Baiklah anak-anak kami, sebelum kita menutup kesimpulan materi kita pada hari ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pertama, apa itu hukum? Tadi sudah anak-anak kami mengetahui dan sudah menjelaskan hukum itu adalah sebagai pagar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya. Dan apa itu peradilan? Peradilan itu adalah suatu proses pengadilan di dalam jadi peradilan itu ada bermacam-macam tadi. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan militer, ada peradilan di Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu. Kemudian ada pengadilan di judisial. Jadi itu semua jenis-jenis. Untuk lebih mendalam nanti anak-anak kami bisa membuka internet apa itu hukum, apa itu peradilan, dan di situ lebih jelas. Intinya hukum adalah sebagai pagar untuk kita manusia. Aturan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Itu saja, terima kasih. Sebelum kita menutup, kepada anak-anak kami Bina supaya menutup kita di dalam doa. Baik, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Baik. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah memiliki antusias pada hari ini untuk belajar mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Ketika kita sudah mengetahuinya, mempelajarinya lebih dalam lagi, saya yakin dan percaya anak-anak kami ketika sudah belajar, nanti kalau setelah lulus dari sini ada yang bisa ke sekolah hukum, dan kalau ada pintar pasti bisa mendapatkan jabatan, ya, baik di pengadilan, baik di kejaksaan, bahkan ada yang mau jadi polisi, itu silakan. Tapi tergantung kepada kepribadian kita, apakah kita mau belajar atau tidak, ya kan? Kalau kita mau belajar, pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih semua kepada anak-anak kami. Selamat siang.